Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Violet. Dikala itu, ia mengunjungi sebuah panti asuhan guna mencari informasi keberadaan ibu kandungnya. Dikarenakan sejak ia lahir, dirinya telah dititipkan di sana dan lalu diadopsi oleh keluarga konglomerat. Nasaan po yung nanay ko? Setelah mendapatkan alamat lengkap ibu kandung Violet yang berada di perkampungan nelayan, ia pun langsung bergegas ke sana ditemani pacarnya yang bernama William. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun akhirnya menemukan ibu kandung Violet yang saat itu sedang menjemur ikan dagangannya. Lalu setelah menjelaskan semuanya, akhirnya Violet pun mengetahui alasan ibunya dulu menitipkannya di panti asuhan. Hal itu disebabkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh ibundanya dahulu. Tak berselang lama, datang seorang wanita yang bernama Samantha. Ia merupakan kakak kandung dari Violet, namun bukannya bahagia. Ia malah terlihat dingin ketika melihat kedatangan adiknya tersebut. Mbak? Diceritakan, Samantha bekerja sebagai intel freelance di kepolisian Filipina. Ia bekerja sama dengan salah seorang polisi yang bernama Erwin untuk memberantas bandar narkocap di lingkungan mereka. Lalu esok paginya, setiba Violet di rumah, ia telah ditunggu oleh orang tua angkatnya. Ayah Violet yang bernama Tony begitu sangat emosi. Ia pun langsung menghajar Violet akibat mengetahui putri angkatnya itu dari kemarin pergi mencari ibu kandungnya. Tak sampai di situ saja, istrinya pun menjadi bulan-bulanan si Tony. Akibat dari peran ibu angkatnya itu, Violet akhirnya tahu silsilah keluarga kandungnya. Lalu pada esok harinya, di saat mereka sedang berdoa, selain melakukan KDRT terhadap anaknya, ternyata Tony juga selama ini sering melakukan hal yang tak senonoh terhadap Violet. Lantas di tempat yang berbeda, terlihat Erwin dan Samantha yang berhasil menangkap bandar narkocap dengan banyak barang bukti, hingga diliput oleh berbagai wartawan yang justru membuat atasan Erwin merasa tidak senang. Erwin pun lantas diberi peringatan dan dibebas tugaskan dari kasus tersebut, yang ternyata atasan kepolisian selama ini telah disuap oleh Tony, ayahnya Violet, agar melancarkan usaha perdagangan narkocapnya dan tak mengusik bisnisnya tersebut. Di malam harinya, Erwin pun curhat kepada Samantha perihal dibebas tugaskannya dari kasus yang mereka bongkar sebelumnya. Di sana, Erwin menjelaskan kepada Samantha jika bos besarnya yang bernama Tony itu merupakan bandar yang berkedok sebagai pengusaha konstruksi. Erwin yang tak terima dengan perlakuan atasannya itu, ia pun lalu mengajak Samantha secara diam-diam untuk balas dendam dengan menangkap bos bandar itu dan menghancurkan bisnis haramnya tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, Violet dikala itu dipanggil ayahnya untuk masuk ke kamarnya. Hal itu pun tentunya membuat Violet begitu ketakutan, dan ibu angkatnya sendiri tak bisa menolongnya. Di sana, Violet diulek-ulek oleh Tony dengan begitu kasarnya. Esok paginya ketika mengantar Violet ke rumah ibu kandungnya, di sana ibu angkat Violet begitu bersedih dengan apa yang dialami oleh Violet di malam sebelumnya. Ibunya berkata, mereka takkan bisa kabur atau melawan perlakuan dari Tony itu, dikarenakan suaminya memiliki banyak anak buah di pemerintahan maupun di kepolisian. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah ibu kandungnya Violet. Sesudah berbincang-bincang sejenak, Violet mengajak ibu serta kakaknya untuk berbelanja di sebuah mall. Dan sesudah itu, simpang ke rumahnya Violet untuk makan malam bersama-sama. Di sana, Tony begitu dingin menyambut kedatangan keluarga kandung dari Violet, serta menyalahkan latar belakang ibu kandung Violet yang menelantarkan anaknya saat dahulu. Ayokong pumupunta si Violet sa inyo. Perang dingin antara Samantha dengan Tony pun tak bisa terhindarkan, yang membuat Tony merasa kesal dan melampiaskan emosinya itu kepada istrinya. Excuse us. Samantha yang mengetahui bandar yang ia cari selama ini ternyata ialah ayah angkat dari Violet, lantas melaporkannya semua itu kepada Erwin. Berbekal informasi tersebut, di keesokan harinya, dikala Tony akan melakukan kunjungan bisnis keluar kota, Erwin dan Samantha secara diam-diam mengikutinya dari belakang untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Tony saat itu. Lalu Erwin pun berinisiatif untuk menyuruh Samantha menghubungi Violet agar mendapatkan informasi lebih akurat dari Tony, ayah angkatnya tersebut. Namun telepon itu tak kunjung diangkat-angkat oleh Violet, dikarenakan di saat bersamaan ia sedang cangkul-mencangkul dengan pacarnya. Dikarenakan telepon dari Samantha yang tak kunjung dijawab oleh Violet, akhirnya Samantha pun berinisiatif pergi sendiri ke rumahnya Violet.
Karena kakaknya berada di sana, Violet pun terpaksa menghentikan aktivitas mencangkulnya. Di sana, Samantha mencoba menggali informasi tentang ayah angkatnya Violet mengenai pekerjaannya selama ini. Namun Violet takut mengatakannya dan ia pun mengalihkan pembicaraan itu dengan mengatakan ingin mengambil ponselnya. Sesampainya di kamar, William yang merasa nanggung menanam bibit kecebongnya lantas mengajak Violet untuk melanjutkan aksi cangkul-mencangkul mereka. Melihat adiknya yang tak kunjung datang, momen itu pun dimanfaatkan oleh Samantha untuk mencari informasi penting mengenai Tony. Ia pun bergegas mencari kamar Tony dan di sana ia berhasil mendapatkan begitu banyak stok narkocap yang disembunyikan oleh Tony di kamarnya. Samantha lalu memfoto barang bukti itu agar ia dan Erwin bisa memiliki bukti yang kuat untuk menangkap serta mencebloskan bandar besar itu ke penjara. Saat keluar dari kamar Tony, ia pun dipergoki oleh Violet yang baru saja selesai dari tugas dinasnya. Untungnya dengan cepat Samantha beralasan ia sedang kebingungan mencari toilet. Sepulang dari rumah Violet, Samantha yang sudah memberi barang bukti itu kepada Erwin lantas membuat rencana penangkapan Tony serta komplotannya. Samantha pun ditugaskan kembali oleh Erwin untuk datang ke rumah Violet esok harinya dan memastikan jika Tony sudah ada di rumahnya agar misi penangkapan mereka berjalan lancar. Samantha pun secara diam-diam masuk ke rumah tersebut dan di sana ia mendengarkan suara adiknya yang meminta tolong dari arah kamarnya Tony. Tak lama kemudian, ibu angkat Violet datang dari arah belakang. Di sana, ibu angkat Violet langsung memarahinya, dikarenakan datang secara diam-diam dan setelah itu, ia pun menyuruh Samantha untuk lekas pergi dari rumahnya. Namun, di saat bersamaan, tiba-tiba, Violet terlihat kabur dari kamarnya, disertai Tony yang saat itu akan mendor mereka. Untungnya ibu angkat Violet dengan sigap menghalangi arah dor dari Tony yang membuat Samantha bisa kabur, namun apesnya Violet yang menjadi bulan-bulanan dari ayah angkatnya tersebut. Samantha pun langsung melaporkan kejadian itu kepada ibundanya dan mengatakan jika ayah angkat Violet ialah orang yang sangat jahat. Awalnya ibu Samantha tak mempercayainya, namun tiba-tiba Violet hadir dan membenarkan semua yang diceritakan oleh kakaknya tersebut. Dan barulah ibu kandungnya percaya dengan apa yang ia dengar. Kemudian mereka pun sepakat untuk melarikan diri dari rumah itu agar bisa menghilangkan jejak dari pengejarannya si Tony. Tak berselang lama, anak buah dari Tony pun mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun langsung kabur dan beruntungnya Erwin datang dan langsung melumpuhkan orang tersebut. Setelah itu Erwin pun lantas mengajak mereka semua ke markasnya guna merencanakan penangkapan Tony sesegera mungkin. Erwin lalu menyuruh Violet pulang ke rumahnya untuk mengawasi gerak-gerik dari si Tony. Kebetulan saat dalam perjalanan bisnis Violet menemani ayahnya itu. Ia pun lalu mengaktifkan GPS-nya agar Samantha dan yang lain mengetahui posisinya. Tak lama kemudian, rombongan Erwin pun langsung menyergap mobilnya si Tony dan melumpuhkan anak buahnya. Dan Tony pun dibawa ke markas rahasia mereka. Di sana Tony pun baru menyadari jika Violet telah mengkhianatinya. Violet dan Tony pun langsung bertengkar hebat hingga tak lama kemudian Erwin mendor Tony hingga membuatnya innalillahi. Tentunya Samantha dan Violet pun terkejut atas apa yang telah dilakukan oleh Erwin. Dikarenakan Tony telah tiada, Erwin pun mengubah rencananya dengan menyandera Violet dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta peso kepada ibu angkatnya. Polisi yang mendengar hal itu tentu tak tinggal diam. Lalu pada esok harinya transaksi penebusan Violet pun dilakukan. Saat teman Erwin mengambil uang itu, ia pun langsung didor oleh pihak kepolisian yang tentunya membuat Erwin menjadi emosi dan merasa panik. Ia pun melampiaskan amarahnya kepada Violet dan Samantha. Untungnya dari arah belakang, ibu kandung dari mereka berdua datang dan langsung mendor Erwin hingga membuatnya tiada. Sesudah itu mereka pun lantas kabur dan Violet langsung mengabari ibu angkatnya jika dirinya telah selamat dan sedang bersama keluarganya untuk menjalani lembaran hidup yang baru. Dan film ini pun selesai.